Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan dalam kemerdekaan Indonesia tersebut 3 tahun berselang Indonesia mendapatkan kekacauan kembali karena terjadinya pemberontakan G30 SPKI atau Gestapo, gerakan September 30. Peristiwa pada tahun 1948 yang berada di Madiun itu diproklamirkannya negara Republik Indonesia Soviet oleh Musa Munawar dan juga FDR pada tanggal 18 September 1948. Latar belakang terjadinya peristiwa Madiun tahun 1948 adalah adanya perjanjian Renville yang diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 1948 antara Indonesia dan juga Belanda. Dari pihak Indonesia sendiri dipimpin oleh Perdana Menterinya, yaitu yang bernama Amir Syarifuddin. Namun perjanjian ini dianggap gagal oleh pemerintahan Indonesia sendiri karena menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi Indonesia sendiri. Apa saja dampak negatif tersebut? Yang pertama, wilayah Indonesia semakin menyempit karena dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, diblokadenya perekonomian Indonesia oleh pihak Belanda. Dan yang ketiga, Republik Indonesia harus menarik semua tentara gerilyawannya di wilayah mereka sendiri, yaitu Republik Indonesia. Yang keempat, Belanda membuat negara boneka seperti negara Borneo Barat, negara Sumatera Timur, negara Madura, dan juga negara Jawa Timur. Karena hal tersebutlah Amir Syarifuddin akhirnya dilepas jabatannya oleh Insinyur Soekarno, dan akhirnya Amir Syarifuddin bergabung dengan PKI. Kemudian seorang Amir Syarifuddin membuat kelompok yang bernama FDR untuk merebut kekuasaan Republik Indonesia dengan menyebarkan propaganda yang sangat membuat kacau Indonesia pada tanggal 27 Maret 1948. Kemudian pada tanggal 20 Agustus tahun 1948, seorang Musa Munawar muncul ke permukaan yang telah kembali dari Uni Soviet untuk membuat PKI baru atau jalan baru di Indonesia yang membuat kekacauan yang sangat besar di negara Republik Indonesia ini. Akibat dari peristiwa G30 SPKI ini, potensi bangsa dan negara yang seharusnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia terkuras habis untuk memadamkan kekacauan yang terjadi peristiwa G30 SPKI ini. Untuk mengenang peristiwa G30 SPKI ini, mari kita jalan-jalan virtual ke Monumen Kresek yang akan dipandu oleh Bapak Effendi. Selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak dan mendapatkan pembelajaran dari sejarah yang telah terjadi di negara kita. Karena negara kita tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Kita sebagai siswa, tugas kita yaitu belajar dan jangan lupa untuk membaca karena literasi itu sangat penting. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Pak Alvin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keleler, genjer-genjer nong kedoan pating keleler. Mae dole teko-teko mu putih genjer. Mae dole teko-teko mu putih genjer. Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole, genjer-genjer saiki wis digowo. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Nah, di sini Pak Fendi sudah nyampe di Kota Madiun, letaknya di Desa Kresek, di mana di sini banyak bukti-bukti sejarah daripada kekejaman PKI. Kalau kemarin-kemarin kita tentang belajar G30 SPKI, Gerakan 30 September PKI pada tahun 65. Nah, hari ini Pak Fendi akan membuka lagi sejarah tentang di mana pergerakan sebelum 65 di tahun 48 ada pergerakan PKI yang sangat kejam dan tidak boleh kita contoh, namun kita patut untuk kita pelajari sejarah-sejarahnya. Nah, hari ini, pagi ini Pak Fendi tidak sendirian. Pagi ini Pak Fendi ditemani oleh warga asli yang berasal dari Madiun, Pak Hendri. Halo Pak Hendri, selamat pagi. Nah, nanti Pak Hendri akan membantu kita dan memberitahu bagaimana terbentuknya monumen Kresek ini, di mana monumen yang membuktikan kekejaman dari PKI. Anak-anak, sebelumnya Pak Fendi mohon maaf, sekolah tidak bisa mengajak kalian untuk pergi ke sini karena kondisinya masih pandemi. Namun kemarin Pak Fendi sudah meminta izin untuk datang ke sini dan alhamdulillah sudah diizinkan dari pihak panitia pun. Ini terbatas anak-anak. Perlu diketahui kalau datang ke sini ini terbatas. Beberapa pengunjung yang ada di sini hanya warga asli dari Madiun. Nah, hari ini Pak Fendi akan memberitahu, memberi informasi bagaimana pergerakan dari PKI ini. Nah, anak-anak, PKI di sini sudah tercantum. Di sini di situ juga nama-nama daripada korban-korban dari kekejaman PKI sendiri. Tuh, nama-nama yang berada di atas itu kira-kira nama-nama yang memiliki jabatan dan pengaruh besar terhadap negara ini. Bukan seperti itu ya Pak Hendri ya. Jadi Pak Hendri mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang monumen ini. Jadi monumen ini adalah tempat eksekusi para korban dari keganasan PKI 48 di Madiun. Jadi mulai Danrem, Kapolres dan seterusnya, tokoh agama. Jadi di sini adalah tempatnya, base campnya, pusatnya untuk melakukan eksekusi korban keganasan PKI Madiun, Pak. Jadi di sini terornya mungkin di Solo. Mereka adalah dipimpin oleh Muso yang berafiliasi dengan anak buahnya Pak Karno waktu itu, Amir Sarifudin, yang beraliran kiri dan memakan korban sedemikian banyaknya, yang ingin menjadikan negara Republik Indonesia waktu itu 48 ingin dijadikan negara Indonesia Soviet ya. Jadi Muso ini belajar komunis di Soviet Pak waktu itu. Jadi di sini dikembangkan, diadakan pemberontakan. Memang PKI kan alirannya mesti mengadakan kudeta atau pembunuhan. Nah, di sini pembunuhan korban tidak hanya ditembak atau disembelih. Yang masih hidup itu dikubur hidup-hidup Pak, sampai meninggal. Ditutupi batu dan seterusnya, pokoknya kejam sekali Pak itu waktu itu. Jadi demikian keganasan PKI, mudah-mudahan tidak ada lagi korban atau PKI di Indonesia. Demikian Pak. Wow, itu anak-anak sedikit penjelasan dari Pak Hendri. Ternyata anak-anak perlu diketahui bahwasannya monumen Kresek ini dibentuk karena terjadinya kekerasan dari PKI. Nah, tadi sudah dijelaskan ternyata ada dalang, ada pimpinannya yaitu seorang Muso. Nanti kita perlu tahu lagi kepada Pak Hendri nih,
siapa musuh itu, dan di situ sepertinya ada patung, terus kemudian ada sumur ataupun waduk. Kalau sumur, jadi sumur-sumur kecil, sudah ada genangan airnya. Nanti Pak Hendri minta tolong bisa dijelaskan. Ini juga ada pendopo. Nah, anak-anak, jadi harapan kita semua pada harapan bangsa ini semua, kalian generasi, kita semua generasi bangsa, mari kita pahami sejarah-sejarah negara ini. Namun kalau kita berpikir lagi nih, ternyata Pak, setelah kemerdekaan itu kok masih ada pemberontakan, bagaimana ceritanya? Nah, itu banyak propaganda, bisa didasari dengan politik yang kurang bagus. Ini sangat jauh sekali untuk dipahami, dan yang penting anak-anak bisa memahami bagaimana pergerakan PKI tersebut. Nah, anak-anak perlu diketahui, jadi PKI itu sangat kejam. Ternyata tadi dari penjelasannya Pak Hendri ini, bahwasannya PKI, kekejaman PKI itu bukan hanya dibantai Pak, bukan hanya dibelai, bukan hanya ditembak, bahkan ada beberapa dari masyarakat yang kurang setuju dan kurang sejalan dengan PKI ikut dibantai ya Pak ya. Jadi ditanam hidup-hidup. Bisa dibayangkan ya bagaimana kejamannya. Bukan berarti Pak Fendi, oh kok Pak Fendi mengajari keras, enggak, bukan. Yang penting dari sini, dari penjelasannya Pak Fendi ini, anak-anak bisa membuka gambaran bahwasannya oh kalau tindakan seperti itu sangat kejam, dan tindakan seperti itu adalah tindakan komunis. Nah, anak-anak, coba kita lihat di sini juga ada patung-patung ya Pak ya. Jadi ini patung-patung daripada korban pembantaian juga. Ini ada anak kecil, terus bukan hanya dari golongan tokoh agama, bukan hanya aparatur negara, juga masyarakat ternyata ikut menjadi korban dari kekejamannya. Di situ juga tertera 17 nama tokoh-tokoh yang pengaruh di Madiun pada waktu itu. Nah, anak-anak, ternyata Madiun ini sangat banyak menyimpan sejarah tentang PKI. Kalau kita bisa menilai PKI ini ibaratnya pemberontak dari pengkhianat, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Karena pada tahun itu Indonesia sudah merdeka, sudah dinyatakan merdeka pada tahun 45. Ternyata baru berumur 3 tahun kita sudah diisukan, sudah dihadapkan dengan pemberontak sendiri yang pergerakannya asli orang Indonesia ternyata ya Pak ya, menjadi pemberontak. Kira-kira seperti itu. Anak-anak tetap ikuti Pak Fendi. Pak Fendi akan menjelaskan, di situ juga banyak yang kita perlu pahami. Ada pendopo, juga ada patung-patung dari gambarannya seorang pemimpin musuh namanya. Nah, siapakah musuh itu? Yuk kita ikuti pembelajaran sejarah ini tetap bersama Pak Fendi. Lihat lagi kembali. Nah, ini ada bangunan rumah. Jadi semacam pendopo, modelnya seperti pendopo. Ini juga bisa jadi tempat sejarah atau ada kenang-kenangan pahit dari warga Madiun. Atau mungkin Pak Hendri bisa menjelaskan kira-kira bentuk bangunan ini bangunan apa Pak? Ini dulu adalah rumah dari seorang penduduk yang beraliran komunis, untuk tempat base campnya komunis PKI Muso 48 Pak. Jadi rumah ini adalah saksi tempat di mana musyawarah sampai pembantaian di tempat ini Pak. Jadi itu Pak yang bisa saya jelaskan. Wow, sangat ini ya, sangat mencekam. Bisa dibayangkan anak-anak bagaimana dulu pergerakan PKI tersebut itu. Jadi di sini nanti Pak Fendi akan melanjutkan, juga ada bentuk-bentuk bagaimana nanti mayat-mayat dari korban pemberontakan itu ditaruh di mana. Sepertinya di situ juga ada waduk. Nah, di atas sana anak-anak coba kita lihat ya. Nah, di situ ada patung dari musuh. Nah, ternyata pendopo kecil ini yang hampir mirip dengan pendopo modelnya. Kalau kalau Pak Fendi mengarahkan, sepertinya ini pendopo. Nah, ternyata kata Pak Hendri, di sini adalah dulu rumah warga yang dijadikan base camp atau dijadikan tempat untuk kekejaman PKI sendiri. Nah, anak-anak coba kita lihat ke dalam, bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah tempat-tempat sejarah. Jadi anak-anak harus tahu juga bahwasannya dulu PKI itu yang dilatar belakangi oleh musuh, yang dipimpin oleh musuh. Nah, ini base campnya, jadi tempat tinggalnya. Kita lanjut ya, dari sini kita lanjut. Di situ masih banyak nih, masih banyak tempat-tempat sejarah lainnya yang kita bisa belajar bagaimana pergerakan dari pemberontakan PKI tersebut.
Ini kita sudah bisa menjumpai. Nah, ini juga ada nih air ya Pak. Saya juga kurang paham bagaimana ini kok bisa terjadinya air. Mungkin ini juga tempat sejarah dari pembantaian PKI tersebut. Mungkin Pak Hendri bisa menjelaskan. Sepertinya ini seperti kalau kita bilang waduk kurang besar, atau mungkin ini bekas sumur. Kira-kira seperti itu ya Pak. Ini bagaimana ini air ini? Ya, ini benar. Jadi ini dulu adalah bekas sumur di mana tempat pembantaian para tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan ulama. Ini adalah sumur tempatnya di sini. Jadi sumur utamanya sini Pak. Di sini, sebagian di sana, dekat pintu masuk sana. Jadi para korban keganasan PKI Madiun Muso itu dimasukkan sini. Ada sebagian yang di sana. Ini adalah saksi sejarah kekejaman PKI Muso 48. Kira-kira gitu Pak. Oh, jadi ini anak-anak perlu kita ketahui juga bahwasannya bendungan kecil ini adalah dulu dijadikan tempat para korban pembantaian daripada PKI. Nah, semua korban-korban hampir semuanya ditanam di sini. Bahkan ada yang ditanam hidup-hidup, ada juga ketika sudah meninggal baru ditanam di sini. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah, dari pembantaian ini kan juga kita harus tahu siapa sih dalang patungnya, bagaimana gambarannya, ilustrasinya bagaimana seorang musuh itu kok bisa sampai sekejam itu. Nah, kita nanti lanjut menuju ke patung musuh. Anak-anak coba tetap bersama Pak Fendi ya. Jadi nih kita lanjut ke patungnya musuh. Jadi anak-anak di atas di sana juga itu sudah ada patungnya musuh. Kita bisa lihat pergerakannya, nanti juga akan dibantu oleh penjelasannya tentang Pak Hendri. Musuh itu siapa kira-kira? Anak-anak di sini sudah tepat di mana ada patung yang dari seorang musuh yang melatar belakangi terjadinya pembantaian di Kota Madiun, letaknya di Desa Kresek. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan dari patung musuh ini sebagai tokoh apa sebenarnya musuh itu? Musuh adalah seorang tokoh komunis yang berafiliasi dengan tokoh nasional waktu itu, kepemimpinan Bung Karno, Amir Syarifuddin yang beraliran kiri. Jadi selanjutnya mereka melakukan pemberontakan yang berbasis di Madiun, tepatnya di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Letaknya kira-kira 15 km dari pusat kota Madiun, di mana dengan daerah yang berbukit-bukit menjadikan gerakan ini tidak termonitor oleh pemerintah pusat. Teror dilakukan di Kota Solo, sebagai basisnya adalah di Desa Kresek ini. Mereka telah melakukan pembantaian terhadap para tokoh agama Islam, TNI, Polri, dan aparat sipil lainnya. Nah, baik anak-anak, jadi penjelasannya dari Pak Hendri itu, dan kita juga bisa lihat di sini banyak gambar-gambar di mana di sini sudah dicantumkan patung-patung yang dimodifikasi di gambar-gambar seakan-akan terjadinya pergerakan PKI, kemungkinan seperti itu. Nah, jadi di sini juga banyak ada masyarakat, juga ada aparat, kemudian kekejaman dari PKI tersebut. Nah, ini anak-anak coba kita lihat. Ini adalah pimpinan dari pergerakan yang terjadi di Madiun. Ini adalah patung musuh, dan itu juga patung seorang tokoh agama yang dibantai oleh musuh sendiri yang berkolaborasi dengan PKI. Karena sebenarnya pergerakan ini juga banyak terjadi propaganda. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini coba kita lihat patung-patungnya, patung dari musuh sendiri gambarannya seperti itu. Hari ini kita sudah belajar banyak dari sejarah PKI yang pergerakannya di tahun 1948. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru bagaimana sejarah daripada pemberontakan PKI tersebut. Tadi sudah dibantu oleh warga asli, Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri sudah membantu kami dalam penyampaian monumen Kresek ini yang letaknya di daerah Kresek, di Desa Kresek. Nah, anak-anak juga bisa kalau sewaktu-waktu ingin mau berkunjung ke sini, boleh dengan keluarga, seharusnya kan dengan sekolah. Namun karena kondisinya masih pandemi, jadi anak-anak mohon maaf, tempat ini sangat terbatas. Kalau bukan asli Madiun tidak boleh masuk.
Nah, tuh coba di sana tuh juga ada destinasi wisata, ada permainan-permainan, banyak permainan. Untuk apa kok di tempat sejarah dikasih permainan, Pak? Bukan hanya dikasih semata-mata dikasih, namun anak-anak juga tahu bahwasannya pemerintah memberikan fasilitas permainan seperti ini agar kita memahami kembali sejarah, dan kita juga tahu bahwasannya ini adalah letak dari kekejaman dan pemberontakan PKI pada tahun 1948. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat untuk semuanya, salam semangat. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Genjer-genjer nong kedoan pati keleler. Genjer-genjer nong kedoan pati keleler. Mae dole teko-teko muputi genjer. Mae dole teko-teko muputi genjer.